Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil mujibi da'wat al-qail fi muhkamil ayatil bayyinat wa likulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Wassalatu wassalamu ala sayyidi sadat khairil bariyat wa ala alihi wa sahbihi dawil fadli wal karamat, amma ba'd. Pemirsa YouTube channel Al Khairat Milenial yang kami hormati dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sedikit tentang berbakti kepada kedua orang tua. Tentu setiap keluarga ingin anaknya berbakti kepada mereka. Namun keinginan tersebut bukan cuma sekedar pendidikan belaga, bukan cuma sekedar diajarkan oleh orang tua bagaimana sikap anak kepada orang tuanya atau guru kepada orang tuanya. Namun bagaimana orang tua tersebut berperilaku atau berbakti kepada orang tua mereka. Dalam sebuah potongan hadis disebutkan kama tadinu tudan, sebagaimana engkau berperilaku begitu juga engkau akan diperlakukan. Sebagaimana orang tua berperilaku kepada orang tuanya, maka anak-anak mereka akan memperlakukan mereka seperti itu. Karena jelas, kalau kita tanya mengenai hukum berbakti kepada kedua orang tua, hukumnya wajib. Dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala menegaskan wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua berbuat baik. Ini perintah untuk berbuat baik. Dalam berbuat baik ini dalam segala hal. Nah, ini mengenai bagaimana cara biar anak-anak kita berbakti kepada orang tua. Dan siapa saja orang tua tersebut. Dalam sebuah riwayat yang dinukil oleh Al-Habib Zain bin Smith dalam kitabnya Al-Manhajus Sawi disebutkan aba'uka thalathun, orang tuamu itu ada 3. Yang pertama man auladaka, yaitu orang yang menjadi sebab engkau lahir di muka bumi ini, yaitu ayah ibu kandung. Ini orang tua badaniyah. Kemudian yang kedua man zawwajaka ibnatahu, yaitu orang yang menikahkan engkau dengan putrinya atau anaknya. Berarti ini mertua, baik laki-laki maupun perempuan. Kemudian yang ketiga man allamaka, yaitu orang yang mengajarkanmu, yaitu guru. Guru adalah orang tua ruh. Oleh karena itu, berbakti kepada orang tua, baik orang tua kandung maupun mertua, begitu juga guru yang merupakan orang tua ruh yang memberikan asupan kepada ruhiyah atau kepada ruh pelajar, maka berbakti kepada mereka itu hukumnya merupakan kewajiban. Jika tidak bisa memberikan
apa yang mereka inginkan atau memuaskan mereka, minimal jangan menyakiti mereka. Karena penyakit durhaka kepada orang tua merupakan dosa besar kepada seluruh badan, bukan cuma mata, hidung, tangan, kaki. Akan tetapi ini dosa besar kepada seluruh badan. Oleh karena itu, kita berbakti kepada orang tua, jangan sakiti mereka, apapun jenisnya. Bahkan dalam sebuah ayat, dalam lanjutan ayat yang tadi disebutkan, wala taqul lahuma uffin. Jangan katakan kepada mereka. Kalimat saja, membantah, itu tidak boleh. Apalagi yang lebih dari itu sampai menyakitkan hati mereka. Bahkan ketika seseorang sedang melakukan sholat sunnah dan dipanggil oleh ibunya, maka sholat sunnah tersebut boleh diputus selama ketika tidak menjawab panggilan tersebut membuat hati ibunya sakit. Nah, berbeda dengan sholat fardu. Kalau sholat fardu tidak boleh diputus. Kenapa? La ta'ata li makhlukin li ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk jika untuk bermaksiat kepada Sang Pencipta. Semoga kita diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berbakti kepada kedua orang tua kita yang masih ada dan yang sudah tidak ada pun. Jangan pernah kita lupakan untuk doa. Kata Habib Salim yang ajarkan kepada kita, sesudah adzan kita melakukan doa, sesudah doa adzan kita berdoa kepada orang-orang tua kita, bukan cuma kedua orang tua kita. Dengan bagaimana cara berdoanya? Yang biasanya kalau kita bacakan, Rabbi ghfirli, ya Allah ampunkan saya, wali daya dan kedua orang tua saya, warhamhuma, dan sayangilah mereka, kama rabbauni saghira, sebagaimana mereka mengasuh kami ketika kecil. Ketika doa azan kita rubah lafadznya, Rabbi ghfirli, ya Allah ampunilah saya, wali dina, dan semua orang tua kami. Rabbi ghfirli wali dina, dan semua orang tua kami, ayah, ibu, kakek, nenek. Nah, diucapkan 5 kali, Rabbi ghfirli wali dina, Rabbi ghfirli wali dina, kemudian warhamhum, dan rahmatilah mereka, kama rabbauni atau rabbauna, seperti mereka mengasuh kami atau mengasuh saya, sighara, ketika masih kecil. Kita ingin didoakan oleh anak-anak kita, bahkan keturunan kita, maka kita doakan orang tua kita dan seluruh para pendahulu kita. Itu saja yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.